Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Kusuma, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 8 Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian apa itu tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Apa sih yang disebut dengan wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, beberapa titik penting dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Dimulai dengan dibentuknya organisasi yang bernama Budi Utomo pada tahun 20 Mei 1908 yang disepakati oleh puluhan anak muda yang berkumpul di Aula Stovia, dan selanjutnya diikuti pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda, terbentuknya Organisasi Perhimpunan Indonesia atau bisa dibilang PI, yang mana merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Selanjutnya, pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kongres Pemuda pertama yang dimana dihadiri oleh beberapa wakil organisasi pemuda. Pengusulan bahasa Melayu yang diusulkan oleh Muhammad Yamin menjadi kontroversi saat Kongres Pemuda I. Maka dari itu, diadakan Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi krisis, Letnan Jenderal Kumaki Chiharada, pimpinan pemerintah penduduk Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita sebut BPUPKI. Dan selanjutnya, titik penting dalam sejarah Indonesia adanya PPKI atau bisa disebut sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. 4 konsensus dasar. Terdapat 4 konsensus dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi negara yang digunakan sebagai pandangan hidup bangsa. Yang selanjutnya ada Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki fungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggaraan tidak bersifat semena-mena. Yang ketiga, terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Yang keempat adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tujuan dan fungsi negara Republik Indonesia. Untuk membedakan negara kita dengan negara yang lainnya, NKRI memiliki identitas yang terdiri dari bendera pusaka Sang Saka Merah Putih dan bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lanjut ke pembahasan tentang nilai-nilai bela negara. Definisi tentang bela negara ialah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Dasar hukum bela negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia dari berbagai ancaman. 5 nilai dasar bela negara yang wajib kita ketahui, diantaranya yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Beberapa contoh implementasi bela negara yang dapat kita lakukan sebagai ASN diantaranya yaitu
melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, santun, dan cepat, melakukan tugas secara profesional, memegang teguh ideologi Pancasila, melakukan pengabdian yang tulus untuk negara, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Sekian penjelasan dari saya mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.